Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab An-Nawadir, di mana pengajian ini melanjutkan hikayat yang keempat yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah orang-orang saleh. Mana ada satu hikayat, Syekh As-Som bin Yusuf datang ke majlis Syekh Hatim Al-Assam hendak ingin mengetahui atau menanyakan suatu persoalan. Kemudian Syekh As-Som bin Yusuf nanya kepada Syekh Hatim Al-Assam, "Kaifa tusolli?" Halai kaya opo salat sirap. Kata Syekh As-Som bin Yusuf kepada Syekh Hatim Al-Assam. Kemudian Syekh Hatim Al-Assam menjawab, "Idza jaa waktu sholat kumtu atawaddu." Apabila tatkala telah datang waktu sholat, aku mendirikan sholat, aku bangun, kemudian aku menunaikan wudu. Kemudian wudu dengan wudu bagian zohir dan wudu dengan wudu batin. Kemudian Syekh As-Som nanya kepada Syekh Hatim Al-Assam, "Kaifal wudul batin?" Halai koyo opo wudu batin. Faqala, maka ngedika Syekh Hatim Al-Assam, "Amal wudu zohir." Anapun utawi wudu zohir, adapun wudu yang zohir yaitu faksilu a'dha, maka membasuh aku akan anggota-anggota dengan air. Wa amal wudu'ul batin, maka adapun wudu batin itu faksiluhu bisa berarti asya. Aku ngebasuh dengan wudu batin dengan 7 perkara. Apa perkara tersebut? Kata Syekh Hatim Al-Assam, yang pertama, wudu batin itu dibasuh dengan taubat. Yang pertama kata Syekh Hatim bin Assam. Kemudian yang kedua dengan nadamah, penyesalan. Yang ketiga meninggalkan cinta kepada dunia. Yang keempat dan ujian makhluk. Yang kelima wariyasah. Riyasah itu sebuah perhiasan. Walgil dan pengkhianatan, wal hasadi dan hasud. Hasud, dengki, iri, hasud. Nah, itu 7 perkara yang dinamakan wudu batin oleh Syekh Hatim bin Assam. Kemudian kata Syekh Hatim bin Assam, dia pergi ke masjid terus merenggangkan anggota-anggota tubuhnya. Seraya nih Syekh Hatim bin Assam ini seraya kayak melihat Ka'bah. Fa'akum, maka Syekh Hatim mendiri bangun di antara hajat-hajatnya Syekh Hatim. Kemudian dengan waspadanya Syekh Hatim Al-Assam, wallahu naziri, lan utawi Gusti Allah iku ningali ingsun, kata Syekh Hatim bin Assam. Kemudian wal jannatu an yamini, lan utawi surga iku tetap saking tangan ingsun. Wan naru, lan utawi neraka an simali iku tetap saking kang kiwe ingsun. Wa malakul maut, lan malaikat maut khalfa zohri ku tetap ing dalam belakang ingsun. Wa ka'ani, dan seakan-akan Syekh Hatim Al-Assam itu meletakkan kedua kakinya itu di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ini sholat Syekh Hatim Al-Assam. Kemudian menyangka Syekh Hatim Al-Assam anna hadhi sholati, akan ini sholat yaitu sholat yang akhir bagi Syekh Hatim Al-Assam. Misalnya yang sholat ya Syekh Hatim Al-Assam. Kemudian summa anwi, kemudian niat Syekh Hatim Al-Assam wa akbaru, dan takbir Syekh Hatim Al-Assam bi ihsani, dengan kebagusan. Maksudnya dengan takbir yang bagus-bagusnya takbir. Wa aqra'a, dan membaca Syekh Hatim Al-Assam bitafakuri, dengan penuh tafakkur, artinya bacaan semuanya ditafakurin oleh Syekh Hatim Al-Assam. Warga dan ruku Syekh Hatim Al-Assam dengan penuh ketawaduan, dan sujud dengan tadarruk. Kemudian tasyahud dengan penuh pengharapan.
dan salam dengan ikhlas. Dan kata Syekh Hatimil Asham ini, sholatnya Syekh Hatimil Asham mundu salasina sanatan, itu sudah dilakukan selama 30 tahun lamanya Syekh Hatimil Asham. Kemudian berkata Syekh Asham bin Yusuf kepada Syekh Hatimil Asham, hadza syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka, ya ini suatu perkara salat yang tiada kuasa atas salat ini selain engkau, kata Syekh Asham bin Yusuf. Kemudian Syekh Hatimil Asham nangis dengan nangis yang banget. Ini satu hikayat diambil kesimpulan bahwasannya ada yang namanya wudu zohir, ada yang namanya wudu batin. Di mana wudu zohir kita membasuh anggota-anggota kita dengan air, kita membasuh anggota tangan, membasuh yang wajib, membasuh yang sunnah, itu wudu secara zohir. Kemudian kata Syekh Hatimil Asham ini, wudu secara batin itu dibasuhnya itu dengan 7 perkara. Yang pertama tadi katanya dengan taubat. Sebelum wudu kita harus merasa taubat kepada Allah, bahwasanya tuh wudu itu membersihkan suci hati kita, bukan secara zahir melainkan secara batin. Kemudian kita menyesal bahwasanya dengan membasuh kita menghilangkan suatu perkara yang pernah kita lakukan dengan secara menyesal. Kemudian meninggalkan cinta kepada dunia. Ini wudu batin, meninggalkan dunia. Setelah wudu kita ingat bahwasanya dunia itu bakal hilang ketika kita kejar seperti halnya bayangan. Kemudian ada pujian makhluk, tuh basuhnya dengan itu, hilangkan semuanya pujian-pujian dari makhluk. Tiada apa wudu dengan pujian makhluk. Kemudian dengan dihilangkannya wudu batin itu dengan riasah, dengan perhiasan walgil dan pengkhianatan, wal hasadin dan hasud. Summa adhaba, kemudian kata Syekh Hatimil Asham, dia ini pergi ke masjid dan merenggangkan anggotanya seraya melihat Ka'bah. Ini sholat Syekh Hatimil Asham. Kemudian bangun dengan hajat Syekh Hatimil Asham dan dengan penuh kewaspadaan Syekh Hatimil Asham. Jadi sholat batinnya Syekh Hatimil Asham. Jadi sholat juga ada sholat zahir, ada sholat batin. Sholat batinnya itu Syekh Hatimil Asham seakan-akan itu wallah naziri, Allah itu melihat kepada kita. Itu Syekh Hatimil Asham. Surga itu ada di kanan Syekh Hatimil Asham. Dan ini juga kita landaskan kepada kita bahwasanya sholat itu ada sholat yang zahir, ada juga sholat yang batin gitu. Kemudian neraka itu ada di kiri kita, membayangkan bahwasanya neraka di kiri kita, malaikat maut ada di belakang kita. Dan seakan-akan kita tuh meletakkan kedua kaki kita itu seperti kita meletakkannya di atas jembatan Shiratal Mustaqim, dan menyangka-nyangka bahwasanya sholat kita ini yang kita sedang kerjakan sholat akhir yang kita kerjakan. Ini anjuran Syekh Hatimil Asham, sholat secara batin. Kemudian niat dan takbir dengan kebagusan takbirnya. Kemudian membaca semua bacaan sholat dengan sebuah tafakurnya. Kemudian ruku dengan tawadu, sujud dengan tadarruk, dan tasyahud penuh pengharapan, mengharap kepada Allah. Kemudian membaca salam dengan ikhlasnya karena Allah, bukan karena arah-arah makhluk. Kemudian kata Syekh Hatimil Asham, ini sholat tuh sudah dilakukan 30 tahun lamanya. Dan sholatnya Syekh Hatimil Asham ini sholat secara batin. Bahwasanya sholat secara batin itu tadi dilakukannya dengan penuh pengharapan, penuh dengan tafakur, tawadu, kemudian dengan bagus pengharapan secara dan ikhlas. Kemudian Syekh
Syekh Asom bin Yusuf, hada syai'un la yaqdiru. Ini satu perkara yang tiada mampu atas ini satu perkara kecuali engkau, kata Syekh Asom bin Yusuf. Kemudian nangis Syekh Hatimil Asam dengan nangis yang banget karena pujian dari Syekh Asom bin Yusuf. Mungkin cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا